Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan saya juga belum tentu benar, bisa jadi analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 3 Mei 2023. Untuk IHSG ditutup merah minus 0,74% ke level 6.812 ya, dan tadi itu sempat nyentuh level terendahnya untuk IHSG di level 6.770-an ya, 76, teman ditarik naik lagi ya. Sebenarnya untuk IHSG itu udah jebol support kemarin ya, tapi kita nggak sempat bahas karena saya ada kegiatan, mohon maaf sebelumnya. Dan eh, kita juga akan nanti sekilas cek untuk IHSG kemarin ya. Untuk hari ini dulu ya, untuk hari ini kalau secara teknikal sih untuk IHSG ini naik, tak kirain mau bullish ya. Cuman karena waktu itu gagal breakout di atas 6.970 untuk IHSG, koreksi turun dan akhirnya kemarin jebol juga ya. Kemarin itu jebol nyentuh sampai level terendahnya di 6.800-an, sempat ditarik naik cuman gagal mempertahankan posisinya di atas 6.874 untuk IHSG. Jadi hari ini turun lagi. Kalau secara teknikal sih seperti itu ya. Jadi untuk level support resistennya untuk saat ini untuk IHSG resistennya ada di level 6.873,74 area sini lah ya. Ini area resisten untuk IHSG hari ini, dan untuk supportnya balik lagi di area sini 6.730-an, 37, 35. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk IHSG secara keseluruhan hari ini tanggal 3 3 ya, hari ini tanggal 3 ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk hari ini aslinya keluar, paling banyak jualan itu di saham Telkom, aslinya net sell 221,6, dan kalau kita perhatikan dari kemarin itu aslinya juga keluar loh di saham Telkom. Mungkin buat teman-teman yang tahu ada sentimen negatif apa di saham Telkom, kenapa aslinya dalam 2 hari terakhir ini udah net sell 423,3 M ya. Bisa tulis di kolom komentar. Selain di Telkom untuk hari ini aslinya paling banyak keluar itu di saham Bank BCA net sell 113 M, Bank Mandiri 100,8 M ya. Apakah ini aksi taking profit sebagian investor ya, kita juga nggak tahu. Eh, dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini tanggal 3 Mei itu yang pertama Astra ya. Jadi untuk saham ASI masih terus aslinya masuk, kemudian ICBP, UNTR, AMRT, Antam, UNTR lagi ya aslinya net buy. Jadi ketika ARB itu ketika habis ex-date ya, habis comeback untuk saham UNTR kan turun, nah itu ditampung oleh asing kalau nggak salah ya. Kalau kita cek aja dari kemarin tanggal 28 untuk aslinya udah net buy di UNTR udah net buy 73,9 ya, walaupun untuk hari ini masih turun sih, nanti kita akan cek ya untuk saham UNTR. Cuman kalau lihat transaksi hari ini IHSG aslinya keluar lumayan banyak, jadi untuk besok sih mending yang belum punya posisi wait and see aja dulu ya, dan buat patokan aja. Kalau mau entry ya semoga aja untuk IHSG nggak jebol ya, kalaupun turun merah itu semoga nggak jebol di bawah 6.740 lah ya. Semoga seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Kalau kita perhatikan sih ya baru beberapa hari terakhir ya, baru dari kemarin itu aslinya keluar cukup banyak, itu dari kemarin, hari kemarin itu awal Mei ini untuk aslinya cenderung keluar, cuman sebelumnya kan aslinya masuk. Jadi coba kita cek aja dari tanggal 16, 17 Maret ya. Kita cek dari tanggal 17 Maret gimana untuk secara keseluruhan dari harga bawahnya 17 Maret. Ya, sebenarnya untuk aslinya masih net buy ya, masih net buy lumayan banyak. Kalau kita cek dari harga bottomnya itu 17 Maret, di sini BBCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Astra, BBNI, Telkom untuk aslinya masih net buy ya. Cuman ya semoga aja besok aslinya nggak banyak distribusi, dan untuk IHSG harganya dijaga di level di atas supportnya. Semoga aja seperti itu. Oke, itu untuk IHSG ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini sih mending jangan buru-buru entry, mungkin maksudnya jangan buru-buru entry di saham-saham blue chip ya, kalau untuk IHSG lagi bearish ini. Cuman kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Perhatikan saja level ini ya, mungkin kalau secara histori support terdekatnya ada di level 6.760 ya, di area sini 1, 2,
kali gagal breakdown ya. Jadi kalau misal sampai jebol ya berarti untuk support selanjutnya untuk IHSG setelah Fibonacci di 6.740-730-an. Oke, itu untuk IHSG. Lihat transaksinya sih hari ini ada kemungkinan untuk besok merah dulu ya. Semoga aja ada perlawanan buat naik ya. Jadi selama asing, jadi kalau asingnya nggak banyak distribusi ada kemungkinan untuk IHSG ya mungkin akan konsolidasi dulu, cuman kita lihat aja besok. Oke, itu untuk IHSG ya, tetap disclaimer sih untuk besok ya mungkin perlu hati-hati dulu. Selanjutnya untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto ya, yang hari ini turun merah ke level 100 ya, close ditutup minus 0,91%, close-nya di level 100, sempat nyentuh supportnya di 98 ya untuk harga terendah Goto hari ini dan ditarik naik lagi ini pasti di tengah-tengah, jadi secara teknikal untuk supportnya masih di 98, untuk resisten saat ini di 103, 102 masih di area situ. Kalau kita cek untuk transaksinya Goto hari ini tanggal 3 aslinya net sell 11,3 M dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya sih sebenarnya nggak terlalu liquid ya, nggak terlalu rame. Dari kemarin tanggal 2 untuk aslinya udah net sell 20,6 M, jadi aslinya keluar, cuman nggak banyak-banyak banget ya untuk sekelas Goto ini nih. Goto untuk hari ini tanggal 3 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng sebenarnya yang net buy sama net sell ini ya nggak ya lebih banyak yang jualan sih, cuman nggak beda jauh-jauh banget ya. Market maker utamanya hari ini di saham Goto YU, YU-nya netbuy 22,3 M. Untuk aslinya sendiri net sell ya, yang keluar itu untuk aslinya di saham Goto hari ini ada BKZP, kemudian yang masuk untuk aslinya di saham Goto hari ini AKYU. Jadi kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini juga belum terlalu rame. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 2 untuk saham Goto, hmm, ya ya, lebih banyak yang jualan, cuman distribusinya ini belum nggak banyak-banyak banget ya, jadi belum terlalu, liquid. Kemungkinan sih seperti itu saham Goto, kalau lihat transaksinya hari ini dan kemarin sih mungkin untuk besok sih ada kemungkinan masih akan konsolidasi dulu ya di area sini, di range area 98 sampai, 103. Mungkin kalau mau entry ya bagusnya sih dekat-dekat area supportnya, dekat-dekat 98, 97, 99. Mungkin kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan area sini sih untuk saat ini, area yang cukup bagus buat entry di saham Goto ya di area sini ini. Cuman kembali lagi disclaimer ya, kalau menurut saya sih untuk kemungkinan untuk besok mungkin masih akan konsolidasi di range area ini antara 98 sampai 102, 103. Oke, untuk selanjutnya kita cek saham ASII ya, yang hari ini, ASI-nya masuk, cuman secara keseluruhan turun ya, masih ditutup merah, minus 0,75% dan kalau kita perhatikan sebenarnya untuk saham ASI ini sempat nyentuh resistennya kemarin ya, kemarin kan, tanggal 2 itu open gap atas ya, opennya pas di level 6.775 pas di area resistennya, mungkin buat teman-teman yang udah bisa taking profit di area resisten, ya lumayan sih karena untuk hari ini turun lagi dan, menariknya untuk saham ASI ini ketika turun ini aslinya net buy ya, kemarin aslinya net buy, hari ini pun untuk aslinya net buy. Jadi ada kemungkinan sih kalau masih turun mendekati area support ini ada kemungkinan akan ditarik naik lagi ya, apalagi untuk saham ASI ini ya kemungkinan akan bagi dividen dalam jumlah yang lumayan besar dan itu bisa jadi sentimen untuk menaikkan harga saham ASI ya untuk waktu paling nggak waktu dekat ini. Buat patokan sih untuk level saat itu supportnya masih di sini, masih di 6.475, 6.500 dan untuk resistennya masih di 6.775. Kalau kita cek untuk transaksinya saham ASI hari ini aslinya net buy berapa? Netbuy 194 M dan kalau kita cek dari kemarin untuk saham AS ini untuk aslinya udah netbuy 305,2 M ya, ketika koreksi turun ini untuk aslinya malah masih ada yang akumulasi di saham ASII ini ya, IHSG turun, ASI turun, tapi aslinya masih ada yang akumulasi. Kalau kita cek siapa yang masuk di saham ASII untuk aslinya hari ini tanggal 3 Mei untuk aslinya di saham ASII ini yang paling banyak masuk itu ZP ya, untuk ZP-nya hari ini menetbuy 232,8 M. ZP-nya ini ZP versi asing ya, ZP versi asing netbuy 263,9 M. Selain ZP untuk aslinya yang masuk di saham ASII untuk hari ini ada REKZ ya, dan yang paling banyak jualan itu untuk saham ASII untuk aslinya AKBK ya, jadi untuk aslinya masih netbuy. Untuk lokalnya
distribusi sih, BK, KZ, ZP, AK ini versi lokal ya yang jualan dan untuk aslinya netbuy. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 2 ketika untuk saham ASI ini mulai koreksi gagal breakout ya ini cenderung diakumulasi oleh, mmm, ZP ya, ZP versi asing. Jadi kalaupun besok masih koreksi turun untuk saham ASI dan sekiranya di area support-nya dekat-dekat area support 6.500, 6.475 itu ada yang jaga harga sih. Harusnya kemungkinan seperti itu selama ZP nggak jualan aja. Bisa spekulasi buy di area sini ya, dekat-dekat area support-nya. Semoga aja mantul naik. Oke, itu untuk saham ASI ya. Kalaupun turun semoga nggak jebol di bawah support-nya ini. Dan kalau mau entry sih untuk level saat ini ya bagusnya ya mendekati area support dekat-dekat 6.500-an. Oke, itu saham ASI. Kalau menurut saya sih lihat, untuk ASI gimana ya untuk besok, lihat aja untuk IHSG ya, kalau IHSG mungkin merah dulu ada kemungkinan untuk ASI masih turun dulu, semoga koreksinya mentok sampai sini habis itu mantul naik, kita lihat aja besok. Oke untuk saham ASI, perhatikan saja level 6.500, 6.475 kalau mau entry, cuman disclaimer ya. Selanjutnya kita cek saham BBRI ya yang hari ini turun. Tapi untuk harganya masih di atas 5.000 ya, walaupun untuk candlenya merah dan untuk saham Bank BRI ini di awal market tadi sebenarnya hijau ya, jadi open gap atas. Opennya di 5.225 untuk harga pembukaan Bank BRI hari ini. Sempat koreksi turun nyentuh level 5.050 cuman ditarik naik lagi dan close di 5.100. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRI hari ini gimana? BBRI untuk hari ini tanggal 3 ya, hari ini tanggal 3 untuk aslinya net sell 17,1 M, valuasinya cukup liquid loh ini 775 untuk Bank BRI hari ini dan aslinya cuma jualan 17,1 jadi sebagian asing masih ada yang masuk kemungkinan kalau kita cek dari kemarin untuk aslinya cuma net sell 11,8 ya kalau kita cek untuk transaksinya lebih detail untuk saham Bank BRI harganya masih di atas 5.000 loh. Untuk hari ini tanggal 3 untuk saham Bank BRI itu untuk aslinya ya kan ada yang masuk, ada yang keluar nih. Yang masuk paling banyak untuk hari ini di saham Bank BRI aslinya ada AK, BK, KZ, CC. Untuk AK-nya netbuy 136,8 M, BK-nya netbuy 113,4 M, KZ-nya netbuy 50,5 M dan yang paling banyak jualan di saham ASI hari ini RX untuk asingnya ya ini RX net sell 287. Jadi untuk RX ya hampir seluruh transaksinya jualan ya, valuasinya 293 dan net sell 287,4 M. Secara keseluruhan ya didominasi oleh asing untuk transaksi Bank BRI hari ini. Jadi ya mungkin kenapa kok candlenya ini merah-merah ya, karena asingnya ada yang distribusi cukup banyak sih, walaupun sebagian masih masuk. Jadi mungkin kalau asingnya udah stop, yang distribusi untuk harga Bank BRI mudah-mudahan bisa mulai uptrend lagi ya. Jadi turunnya ini semoga hanya koreksi aja, semoga aja. Kalau kita cek dari kemarin coba ya ini RX ya, terus jualan terus distribusi. Ini kalau kita cek dari kemarin tanggal 2 untuk RX-nya udah net sell 317,1 ya. Mungkin RX-nya taking profit butuh duit ya kita juga nggak tahu. Yang pasti untuk saham Bank BRI selama harganya itu masih di atas 5.000 ya. Ya ini support kuatnya sih masih di 5.000-an untuk saham Bank BRI ini. Berarti misal pun koreksi turun dan sekiranya di area 5.000 itu ada tanda-tanda mau naik ya bisa entry dekat-dekat 5.000. Untuk amannya sih level saat ini di 5.000 kalau mau entry di saham Bank BRI, cuman kembali lagi disclaimer ya untuk resistennya sih masih di sini, semoga aja bisa nyentuh 5.400 ya untuk beberapa minggu atau bulan ke depan, hari ke depan ya selama asingnya masih ada yang mau nampung aja selama Bank BRI itu koreksi tapi aslinya ada yang mau nampung, semoga untuk saham Bank BRI masih bisa nyentuh level 5.400. Oke, itu saham Bank BRI. Kalau untuk besok gimana kalau lihat candlenya sih ya mending jangan buru-buru entry sih di awal market, siapa tuh dapat di level 5.000 ya. Kalau mau entry bisa pertimbangan 5.000 sih, cuman lagi disclaimer semoga nggak jebol di bawah 5.000 soalnya kalau sampai jebol di bawah 5.000 ya berarti gimana ya untuk bulan Mei itu ya ya agak rawan sih. Semoga nggak jebol aja di bawah 5.000 kita ikuti untuk pergerakan Bank BRI ya. Oke itu saham Bank BRI, selanjutnya kita cek saham BBCA.
Yang hari ini aslinya juga net sell dan harganya turun cukup dalam untuk sekelas Bank BCA 1% lebih 1,38% ya. Dan tadi juga hampir nyentuh area support ya, level terendahnya untuk saham Bank BCA ya ini mendekati ya ini area support juga sih 8.875, cuman ditarik naik lagi walaupun untuk, demand-nya itu nggak terlalu kuat ya untuk hari ini, beda kalau kemarin demand-nya cukup kuat tapi nggak ngaruh juga, hari ini langsung merah. Kalau kita cek untuk transaksinya coba gimana untuk saham Bank BCA. BBCA untuk hari ini tanggal 3 untuk aslinya sih tadi net sell ya, net sell berapa kok lupa saya. BBCA untuk hari ini tanggal 3 untuk aslinya net sell 113,2 M. Yang jualan untuk hari ini untuk aslinya di saham BBCA itu ya ini ZP, AK, BK, KZ, RT, tapi kalau kita perhatikan sebenarnya mereka ini ya nggak murni distribusi ya, mereka, net sell cuman sambil trading karena untuk valuasinya ini dan net valuasinya itu bedanya lumayan jauh. Untuk ZP valuasinya 261 dan cuma net sell 45,5 M. Untuk AK-nya net, valuasinya 150 dan net sell 36. Untuk BK-nya 112,7 dan net sell 25,7 M. Jadi, asingnya ini cenderung trading sih untuk hari ini di saham Bank BCA, sebagian keluar, sebagian masuk. Untuk yang masuk untuk aslinya di saham BBCA, sesi aja ini paling banyak 29 M, kemudian DX, AG, BBHD masuk ini untuk nominalnya. Bisa kita lihat bareng-bareng, DX-nya versi asing ya, ini net B 8,5 M, AG net B 6,6, BB net B 3,6 M. Jadi untuk hari ini Bank BCA didistribusi, cuman distribusinya ini untuk sekelas BBCA belum terlalu gede sih. Jadi semoga aja turunnya ini cuman koreksi aja ya, semoga. Cuman ya kita tetap ikuti, kalau aslinya terus jualan ya perlu hati-hati ini untuk saham BBCA. Apalagi di area sini ada gap up yang cukup lebar ya pas tanggal 24 Maret, 21, 24 Maret. Jadi untuk besok sih semoga aja nggak jebol di bawah 8.875 ya, semoga nggak jebol harga supportnya ini area supportnya sih 8875. Oke itu saham BBCA, tapi kalau sampai jebol di bawah itu ya udah mending jangan buru-buru entry lah ya. Yang udah floating profit ya kalau tujuannya buat invest ya nggak apa-apa, cuman kalau untuk swing trading ya bisa pertimbangan kalau mau sebagian taking profit sih kalau sampai jebol di bawah 8.875, cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk level saat ini ya supportnya ini, 8.875 dan untuk resistennya ada di 9.100 ya, masih di 9.100. Kemarin tanggal 2 itu open gap atas, pas opennya di area, resisten cuman gagal breakout, langsung koreksi turun, sempat naik cuman ya kemarin gimana sih untuk kemarin tanggal 2 itu untuk saham BBCA tanggal 2 kemarin kalau kita cek ada RX yang distribusi ya, RX ZB. Jadi aslinya udah sebagian mulai jualan dari kemarin sih. Jadi ya untuk besok sih semoga nggak jebol sih. Yang belum punya posisi kalau mau entry bisa pertimbangan area sini. Kalau sekiranya ada yang jaga harga ya. Tapi kalau nggak ada yang penting wait and see aja. Lihat aja kalau IHSG langsung dibuka merah ya. Jangan buru-buru entry untuk saham-saham big cap di IHSG. Oke itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri ya. Yang udah beberapa kali ini nggak kita bahas. Untuk Bank Mandiri untuk harganya sih masih konsolidasi di area sini-sini aja ya, untuk supportnya masih di 5.100 dan resistennya masih di 5.275. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank Mandiri gimana? Bank Mandiri untuk hari ini tanggal 3 untuk saham Bank Mandiri untuk aslinya sebagian keluar sih, secara keseluruhan di Bank Mandiri untuk hari ini aslinya net sell 100,8 M, jadi aslinya keluar di saham Bank Mandiri untuk, kemarin masuk ya, kalau kemarin tanggal 2 itu untuk aslinya masuk 171 M, mungkin karena untuk hari kemarin untuk hari ini IHSG merah, jadi sebagian aslinya keluar ya, untuk IHSG merah dari kemarin soalnya ya, jadi mungkin sebagian aslinya takut mungkin ya, cuman ya nggak tahu juga. Kalau untuk transaksi hari ini yang keluar itu paling banyak itu AK, RX, BK ya, ini untuk asingnya ya, untuk AK versi asing net sell 53,8 M, RX versi asing net sell 31, BK versi asing net sell 30,5 M, CC versi asing net sell 16 M, dan yang masuk untuk asingnya di saham Bank Mandiri ini ZP, KZ, DX, YU cuman nggak sebanyak asing jualan ya untuk hari ini. Market maker utamanya di saham Bank Mandiri, eee
BKAK, keduanya net sell, jadi perlu hati-hati sih untuk, besok ya. Secara keseluruhan ditutup minus 0,48%. Kemarin itu ya masih konsolidasi sih untuk saham Bank Mandiri, jadi kalau mau entry sih secara teknikal buat patokan amannya dekat-dekat 5.100 kalau ada yang cek harga, dan untuk resistennya masih di 5.275 ya. Jadi untuk besok ya di awal market jangan buru-buru entry aja sih, cuman kembali lagi disclaimer. Untuk level harganya sih kemungkinan masih akan konsolidasi di area sini-sini aja ya, di range area 5.100 sampai 5.275. Kalau berhasil breakout ya ada kemungkinan naik ngejar resisten selanjutnya di 5.500, cuman selama belum berhasil breakout ya kalau mau entry amannya dekat-dekat area support 5.100, cuman kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri untuk hari ini sih aslinya net sell. Untuk kemarin yang masuk itu siapa sih? Kemarin net buy lumayan banyak di saham Bank Mandiri. Kemarin tanggal 2 untuk saham Bank Mandiri untuk aslinya ada AK ya yang masuk 272 M. Padahal kemarin ada AK yang akumulasi cukup banyak loh ini. Dan untuk hari ini tanggal 3 gimana untuk AK-nya di saham Bank Mandiri hari ini tanggal 3 untuk AK versi asing ya. Jualan malahan, jualan 53 ya, jualan 53 cuman nggak distribusi banget soalnya valuasinya untuk AK hari ini 165, jadi cenderung trading di saham Bank Mandiri. Oke, itu saham Bank Mandiri selama nggak jebol aja sih di bawah 5.100 cukup aman untuk saham Bank Mandiri. Ya apalagi Bank Mandiri. Ya di area sini sih amannya kalau mau entry dekat-dekat 5.100 dekat area supportnya. Oke, itu saham Bank Mandiri, selanjutnya kita cek saham pertambangan. Yang pertama Adaro ya, yang hari ini cukup rame untuk kemarin juga cukup liquid. Hari ini ditutup minus 1,34% ya. Jadi 2 hari terakhir ini candlenya merah. Untuk hari ini sempat naik sih mencoba breakout cuman gagal, nyentuh resistennya aja belum ya, cuman langsung ditarik turun lagi dan plus di level 2.940. Kalau secara teknikal sih untuk support secara Fibonacci ada di 2.910. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Adaro. Hari ini ada yang distribusi nih, dan yang distribusi ini asing, asing dan lokal sih. Asingnya net sell, lokalnya ada yang distribusi ini di saham Adaro untuk hari ini. Adaro ya untuk hari ini aslinya net sell 53 M, dan kalau kita cek dari kemarin ketika harganya turun kemarin tanggal 2 untuk aslinya udah net sell 71,3 M, jadi aslinya keluar di saham Adaro. Gimana untuk lokalnya hari ini ada yang distribusi nih, lokalnya ada KZ yang net sell 38,4 M, malah untuk KZ ini hampir sebagian besar transaksinya selling ya, valuasinya 38 dan net sell 38 valuasinya itu 39,2 M dan net sell 38,4 M untuk KZ di saham Adaro. Ini KZ versi lokal ya. Untuk KZ versi asingnya juga net sell 36,6 M, malah untuk KZ versi asing ini 100% transaksinya selling, tidak melakukan pembelian sama sekali. Jadi untuk saham Adaro hari ini didistribusi oleh KZ, BKAK. KZ paling banyak. Kalau kita cek dari kemarin untuk asingnya paling banyak mas jualan itu KZ, BB, AK, BK, dan yang masuk KKZ, YP, ZP. Jadi untuk saham Adaro 2 hari terakhir ini didistribusi ya. Untuk besok sih, wah ini kurang pas sih. Bentar, gimana ya ini saham Adaro? Kita ukur pakai rectangle yang ini kayaknya sih. Nah, untuk level saat ini ya, kalau secara histori sih ya untuk besok kalau masih turun, sebenarnya ada kemungkinan di awal market merah dulu ya kalau lihat transaksinya hari ini dan kemarin untuk saham Adaro. Jadi untuk besok sih kalau masih turun support
terdekatnya ada di level 2850, 2850, 2860 ya. Ya perhatikan saya level ini 2850, 2860 kalau misal sekiranya besok ada yang jaga harga, mungkin kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan area situ, tapi kalau nggak ada, jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Untuk saham Adaro itu sempat naik sih ya sampai ke level sini, pas tanggal 28 April cuman breakout sih, cuman hari selanjutnya langsung turun ya, kemarin tanggal 2 langsung merah. Jadi gimana ya untuk saham Adaro ya jangan buru-buru entry lah ya, apalagi untuk saham sektor pertambangan kan untuk beberapa hari terakhir ini lagi pada jatuh ya. Oke itu untuk saham Adaro dan Adaro ini juga belum bagi dividen sih, jadi masih ada kemungkinan untuk technical rebound paling enggak ya menjelang comeback ya, biasanya sih seperti itu. Ya kita tunggu aja untuk kabarnya dan berapa banyak ya Adaro bagi dividen. Kemungkinan sih gede ya untuk sektor pertambangan karena net income tahun kemarin kan masih lumayan gede. Oke untuk saham Adaro sih untuk besok di awal market mending wait and see aja dulu, kalau mau entry bisa pertimbangan area dekat-dekat 2860, 2850 kalau ada yang jaga harga. Selanjutnya kita cek saham PTBA ya, dan untuk saham PTBA ARB dari kemarin ya. PTBA ARB dari kemarin. Untuk PTBA kenapa ini? Kenapa turun? Oke, coba kalau kita cek ya siapa yang nurunin saham, PTBA harganya itu ya ini ternyata udah jebol juga ya. Tren yang kita buat ternyata langsung open ARB waktu itu. Kalau kita cek untuk transaksinya coba siapa yang bikin ARB untuk saham PTBA, apakah ada yang nampung atau enggak. PTBA untuk hari ini tanggal 3 secara keseluruhan sih, ya ini yang jualan paling banyak LG dan DR, dan kalau kita cek dari kemarin tanggal 2, ya ini sih didistribusi oleh TP, LG, DR, dan yang nampung itu NIMG ya, untuk MG-nya baru masuk hari ini kemungkinan ya. Jadi untuk hari ini udah ada yang nampung ini si MG, walaupun cuma 18 M. Kalau lihat transaksinya sih aslinya gimana untuk saham PTBA. Hari ini masuk sorry bukan hari ini sih, dari kemarin tanggal 2 untuk aslinya net buy 5 M-an, untuk hari ini juga masih net buy walaupun cuma 1,5 M ya kalau kita cek untuk transaksi, PTBA yang antri di harga overnya ada 369.000 lot, jadi kayaknya sih masih ada kemungkinan open gap bawah untuk saham, PTBA besok ya. Jadi gimana ini untuk saham PTBA mungkin buat teman-teman yang punya kabar ya mengenai kenapa saham PTBA 2 hari terakhir ini ARB, bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk net income kuartal satunya sih ya turun, turun ya lebih jelek dibandingkan kuartal 1 2022, lebih jelek juga dari kuartal kemarin, kuartal 4 tahun 2022 ya. Jadi ya ini sih apakah karena net income-nya turun? Ya bisa jadi sih. Kalau untuk dividen kayaknya sih belum, kapan dividen PTBA itu? Jadi untuk besok ya gimana ya, mungkin kalau mau spekulasi buy karena untuk besok itu kalau ARB lagi untuk saham PTBA berarti udah ARB yang ketiga ya, siapa tahu ditarik naik. Coba kalau kita hitung aja untuk, harga PTBA kalau besok ARB ke level berapa? Untuk harga penutupan hari ini 3.440 ya, dikalikan 93%, jadi kalau besok ARB untuk saham PTBA akan ke level 3.200, 3.200. Di sini sih, wah ini udah, ini area support sih, jadi kayaknya sih untuk besok kayaknya ya, ini menurut saya ada
kalaupun open gap bawah ya itu apakah itu open di harga ARB atau enggak, ada kemungkinan technical rebound sih, soalnya udah di area support kuatnya kalau sampai turun sampai ke level 3.200, kalau besok ARB kan akan ini kemungkinan akan open, kalau open ARB maka akan open di 3.200. Jadi dan 3.200 ini ya ini udah di bawah sih, di bawah support kuatnya malahan ya. Ya di area support di antara 3.180 sampai 3.230 ya, itu sebenarnya support kuat untuk saham PTB, area support ya, bukan support tapi area. Area supportnya ya di area untuk besok kalau ARB akan open di area support, dan itu kalau mau spekulasi buy ada kemungkinan technical rebound, paling enggak technical rebound. Oke, itu saham PTBA tetap disclaimer sih. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin kalau mau entry sebelum market buka ya bisa pertimbangan sedikit di atas harga ARB-nya ya. Siapa tahu dapat kan lumayan kalau langsung naik. Kalau enggak ya untuk saham sekelas PTBA ya semoga aja suatu saat dinaikin sih, nggak butuh waktu lama kayaknya sih, paling nggak untuk technical rebound ya, nggak bullish, bukan tren. Oke, itu saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham ITMG ya. Untuk saham ITMG juga hari ini naik ya, walaupun cuma dikit, ditutup minus surplus, sorry, untuk ditutup surplus 0,24% ke level 31.750. Tadi sempat turun ya ke area 30.650, cuman ada demand di area sini jadi ditarik naik. Sempat mencoba breakout di atas 32.000, berapa untuk resistennya sih secara histori ini di 32.250, mencoba breakout cuman nyentuh aja enggak sih tadi, belum mencoba. Sempat naik dikit cuman ditarik turun lagi. Untuk candlenya sih ya sebenarnya ini kalau lihat candlenya ada tanda-tanda mau naik. Coba kalau kita cek siapa tahu udah ada yang akumulasi untuk saham ITMG. Hari ini tanggal 3. TMG secara keseluruhan sih lebih banyak, ini yang netbuy sama netsell hampir balance sih, nggak beda jauh. Dan kalau kita cek dari kemarin, mmm, ada SQ dan AK yang masuk, cuman yang netbuy sama netsell ini masih hampir sama sih. Untuk ASI-nya sih netbuy, kalau kita cek dari kemarin, kalau kita cek dari tanggal 24, 1 minggu yang lalu, untuk ASI-nya net, ya sebagian masih ada yang keluar ini BKCC. Jadi untuk saham ITMG apalagi setelah bagi dividen kayaknya sih ya ini kayaknya akan cenderung masih turun perlahan ya. Untuk buat naik langsung tinggi itu ya sentimennya apa dulu untuk saham ITMG. Jadi yang belum punya posisi mending kalau mau entry kapan ya? Ya nunggu ada sentimen positif lah ya, entah itu net income-nya naik lagi atau mau ada aksi korporasi atau gimana, atau harga batu baranya naik atau gimana ya. Tapi untuk saat ini sih kalau mau trading atau mau entry di saham ITMG mending bisa pertimbangan saham yang sektor lain dulu ya. Cuman kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Apakah ada kemungkinan naik lagi ya? Ada, cuman waktunya itu kapan ya saya juga nggak tahu. Untuk besok sih gimana ya? Yang netbuy sama netsell ini hampir balance, jadi ada kemungkinan mungkin harganya akan konsolidasi dulu di area situ-situ aja. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham UNTR yang hari ini juga masih turun habis exit ya, habis bagi dividen turun-turun. Udah ARB yang ketiga kalinya untuk kelas UNTR, dan ini sih udah nutup gap di area sini sih. Jadi gap up yang cukup lebar udah ketutup hari ini, walaupun ini ninggalin gap down yang cukup banyak lagi ya. Jadi cukup menarik ini untuk saham UNTR, apalagi untuk net income kuartal satunya kan juga nggak jelek-jelek banget ya. Untuk saham UNTR juga ASI-nya masuk loh. Tadi kita cek untuk saham UNTR ini ASI-nya masuk. Hari ini untuk ASI-nya yang masuk di saham UNTR itu CCZB, malah untuk CC ini 100% buy. Dan kalau kita cek dari kemarin, untuk asingnya yang masuk paling banyak CCZB AK. Kalau kita cek lagi dari harga ARB-nya yang pertama kali dari tanggal 28, untuk aslinya yang masuk paling banyak ini CCZB, AK, KZ, GW ya. Jadi untuk saham PTBA ini lokalnya distribusi MG, YUCP ditampung oleh asing ya ketika ARB. Jadi untuk besok sih menurut saya enggak sampai ARB sih. Kalaupun open di harga ARB habis itu ditarik naik dan nickel rebound lah paling enggak ya. Semoga aja untuk besok levelnya untuk harganya dijaga ya di atas
23.650 ya, itu area support cukup kuatnya sih untuk saham UNTR. Jadi kalau sampai besok jebol di bawah itu ya semoga ditarik naik lagi ya, apalagi untuk asingnya masih berani nampung untuk saham UNTR ini. Jadi ada kemungkinan untuk besok nggak sampai ARB sih kalau menurut saya. Walaupun apakah ada kemungkinan open gap bawah nggak ya? Untuk UNTR aslinya hari ini net 30-an M ya. Untuk hari ini yang ngantri di harga overnya sih masih cukup banyak sih, 64.000 lot. Jadi ya kayaknya sih ada kemungkinan ARB, sorry, ada kemungkinan open gap bawah ya, bukan ARB. Cuman nggak tahu juga untuk besok. Yang pasti kalau sampai turun jebol di bawah 23.600 ya, heeh. Ya di area sinilah ya untuk secara Fibonacci jebol di bawah itu dan ada tanda-tanda mau naik ya, mungkin kalau mau spekulasi buy siapa tuh dapat capital gain walaupun sedikit ya. Kayaknya sih untuk level harganya akan dijaga sih menurut saya ya, entah itu benar atau enggak. Untuk besok harganya masih dijaga di atas 23.600, kalaupun salah ya mohon dimaklumi karena cuman analisa sekilas aja ya. Oke, itu saham UNTR untuk besok kalau open di harga RB maka akan ke level berapa coba kalau kita hitung ya. Hari ini close-nya di 25.025. 25.025 kalau besok RB maka akan open di level 23.275, 23.275 di area sinilah ya. Ya, di area sini sedikit di bawah supportnya ya. Jadi ada kemungkinan ya paling enggak habis open gap bawah di area sini tarik naik lagi lah kalau open gap bawah. Kalau enggak ya bagus sih. Ya selama nggak jebol aja di bawah 23.600 ya untuk saham UNTR masih ada kemungkinan paling enggak ada nickel rebound naik ya, apalagi untuk asingnya ketika ARB ini cenderung masuk dan net income kuartal satunya juga lumayan bagus. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita cek saham Awan. Awan ya, ini belum lama IPO. Mungkin untuk saham Awan hari ini ARB juga sih. Kemarin enggak ARB, hari ini ARB. Kemarin enggak ya. Tapi kemarin itu supply-nya lumayan kuat, jadi close-nya ditutup merah. Walaupun masih ditutup surplus ya secara keseluruhan, cuman candle-nya merah, maksudnya seperti itu. Untuk hari ini juga open gap bawah sempat naik, cuman close-nya ARB ditarik turun. Ini ARB ya untuk saham Awan ini. Kalau kita cek untuk transaksinya Awan untuk hari ini, yang ngantri di harga overnya sih 35.000 lot ya. Sebenarnya nggak banyak-banyak banget ya. Awan dibandingkan yang ngantri ini loh maksudnya. Dibandingkan yang ngantri di harga 294, 296 ini ya hitungannya untuk saham yang ARB sih nggak banyak-banyak banget. Jadi belum tentu besok open di harga ARB, bisa jadi ditarik naik sih. Cuman kalau lihat transaksi hari ini yang nampung ini retail, XI, XL ya. Kemudian yang jualan itu MG, AICP ya, yang jualan itu oh sorry ini malah dari kemarin bukan hari ini, sorry. Untuk hari ini ya ini yang nampung IFYP, YP, BQ dan yang jualan MG, ZB. Jadi lebih banyak yang jualan sih. Jadi ada kemungkinan masih merah sih kalau menurut saya ya. Mungkin di awal market open gap bawah cuman nggak sampai ARB naik kemudian turun. Ya mungkin untuk candle-nya sama mirip-mirip untuk hari ini, untuk besok. Itu hanya perkiraan saya aja sih. Jadi buat yang mau average down jangan buru-buru ya, yang nyangkut di atas kalau mau keluar ya monggo disclaimer. Atau kalau tetap masih mau hold ya untuk resiko ditanggung sendiri-sendiri ya. Hitungannya untuk saham Awan ini ya masih rawan digoreng sih. Dan ya saran saya yang nyangkut jangan kebanyakan average down ya. Malah kalau bisa keluar aja sebagian ya, siapa tahu nanti ada market maker yang nampung digoreng lagi. Cuman untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, mungkin ini aja dulu untuk video yang ini, nanti kita akan lanjut di part 2. Tetap disclaimer, terima kasih.